الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada para habaib kita senantiasa dan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bara wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di dalam majelis ta'lim wa dzikir kamal muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas dan halal, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, diberikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kita Risalatul Jami'ah yang disusun dan dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Din Al-Habsyi. Setengah bulan yang lalu masalah manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra disambungkah kana-kana? Kita sambungkah manaqib Sayyidatuna Khadijah kana-kana? Sambung ah, beneran nih, antuk nih. Jadi sedikit menambah setengah bulan yang lalu, yang mana Sayyidatuna Khadijatul Kubra bukan hanya seorang sahabat, bukan hanya seorang istri, tapi pendamping baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. Belum beliau meminang daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi meminangkan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ini sudah melihat, sudah merasakan tampak melihat daripada sepak terjang daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau seorang nang al-amin, orang nang dipercaya, orang nang amanah. Manakala beliau mengutus untuk memperdagangkan dagangannya, Sayyidatuna Khadijah memintakan Maisyarah, budak pembantu laki-laki daripada Sayyidatuna Khadijah, dan Sayyidatuna Khadijah memesankan kepada Maisyarah bahwasanya apa keperluan, apa kebutuhan engkau tolongin, engkau layani sebaik-baiknya pelayanan terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maisyarah ini banyak melihat irhas, sesuatu khawarikil adat, sesuatu di luar kebiasaan. Karena baginda Nabi sebelum diutus itu belum mukjizat, namanya irhas, sesuatu yang khawarikil adat di luar kebiasaan sebelum baginda Nabi diutus menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Maisyarah melihat setiap di jalan. Nah, tidaklah Sidin melihat bebatuan atau kerikil atau pasir kecuali bebatuan tersebut menjadi lembut. Kadang karas lagi dijejak oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bebatuan, ini kerikil lamah, kayak agar-agar dijejak. Kelihatannya karas tapi dijejak lamah lembut agar kalian menyakiti akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa saja Maisyarah awan menaungi daripada setiap
Dan Maisarah melihat di mana baginda Nabi SAW ada bayang-bayang. Rasulullah kan bayang-bayang. Karena nur, cahayanya baginda Nabi mengalahi daripada cahayanya matahari. Kan ada bayang-bayang. Nah sehingga di dalam perdagangan ada terjadi perselisihan. Biasa orang berdagang. Jadi pedagang ini modelnya hendak mantis jual. Karena ini sudah nampak daripada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Orang-orang Sam, orang-orang Yahudi itu mengetahui. Orang Nasrani, orang Yahudi paham tentang Nabi akhir zaman. Jadi ini pedagang, orang pedagang dan penjual. Si penjual mengatakan kepada baginda Nabi SAW, indahnya ada selisih, ikam bersumpah demi Lata demi Uzza. Sumpah bang ikam karena orang-orang Quraisy dahulu menuhankan dengan Lata, dengan menuhankan dengan Uzza. Jadi mereka bersumpah dengan Lata, dengan Uzza ini. Biasa sumpah tuh dalam jual beli. Jadi ya Rasulullah, aku tidak akan bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, tapi aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Rabbul Alamin. Jadi dia penjual kepada Maisarah. Ini kan ada lain, ada tanda-tanda daripada Nabi akhir zaman. Kadang-kadang mau bersumpah dengan berhala-berhala pada saat itu. Rasul bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, wallahi barang ini gini. Romantis saja. Si penjualnya hendak tahu bahwasanya ini tanda-tanda daripada Nabi akhir zaman. Jadi Maisarah menceritakan kejadian-kejadian irhasa terhadap baginda Nabi SAW kepada Sayyidatuna Khadijah. Inilah istimewanya Sayyidatuna Khadijah. Keistimewaannya, salah satunya daripada istimewanya Sayyidatuna Khadijah, hidin meminang terlebih dahulu atau menyerahkan dirinya kepada baginda Nabi SAW. Karena melihat kemuliaan dan keagungan daripada baginda Nabi SAW, ini Sayyidatuna Khadijah meminangkan atau minta dipilih. Pada biasanya kawinnya aku nah adalah Sayyidatuna Khadijah zaman-zaman sekarang, atau ada bibinan nang Sayyidatuna Khadijah menawarkan dirinya apa sudah melihat laki-laki nang dia yakini daripada keunggulan kepercayaannya, orangnya jelas baik, ada memandang daripada hartanya, ada memandang daripada pangkatnya. Sayyidatuna Khadijah jangan pian kira orang terpandang, orang kaya raya, banyak orang yang hendak. Saudagar Arab pada masa itu menawarkan diri, tapi ditolak secara mentah-mentah dengan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tapi lewat baginda Nabi SAW, karena melihat baginda Nabi seorang yang jujur, seorang yang dapat dipercaya, sehingga Sayyidatuna Khadijah memintakan dirinya untuk dipinang oleh baginda Nabi SAW. Alih banget mencari bibinan ini, ya Allah, minta dijujur banyak kan. Apalagi yang sampai istilahnya memberikan, kalau ada salah, beliau memberikan hartanya kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa meminang akan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi bisa meminangkan Sayyidatuna Khadijah, memberikan mahar. Ini salah satu daripada keistimewaannya bahwasanya Sayyidatuna Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat sudah kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula Sayyidatuna Khadijah memiliki keistimewaan, kemuliaan bersama baginda Nabi SAW ketika orang mendustakannya, Sayyidatuna Khadijah orang yang membenarkannya. Tidak daripada baik laki-laki atau perempuan, Sayyidatuna Khadijah orang yang pertama mengimani, percaya akan baginda Nabi SAW ketika orang mendustakannya. Orang-orang dahulu kan percaya, orang-orang jahiliyah akan dipercaya akan baginda Nabi utusan daripada Allah Subhanahu akan dipercaya. Amunnya kepercayaannya, keamanahannya mereka percaya. Bahwasanya diriwayatkan bahwasanya sebelum para Abu Jahal itu saudagar-saudagar Arab yang musyrik itu hendak menitipkan kunci rumahnya, menitipkan harta bendanya kepada baginda Nabi pada musuh. Tapi setiap hendak bepergian mereka akan percaya dengan kawannya, tapi mereka percaya kepada musuhnya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang terpercaya. Bahkan Rasulullah diriwayatkan memanggil orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy bahwasanya berkumpul. Ya Rasulullah, jikalau aku mengatakan bahwasanya di balik gunung, ya Abi Kubis waktu itu, di balik gunung itu ada musuh yang hendak menyerang kita, percayalah benar. Jadi serentak orang-orang Quraisy mengatakan kami
percaya apabila engkau yang mengatakan. Tapi ketika diajak untuk mentauhidkan Allah agar tidak mensekutukan Allah, mereka akan mempercayakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah di samping suka duka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apa juga memberikan hartanya, memberikan seluruh jiwa raga dan hartanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaannya Sayyidatuna Khadijah di dalam rumah, ketika dalam pelayanan belum diminta, Sidin sudah tahu apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hendak kopi misalnya, ada datang. Rasulullah hendak minum, Rasulullah hendak ini datang tanpa perlu diminta. Adalah bibirnya misalnya laki lapah diuruti, datang begawi langsung diulahkan teh es misalnya, adalah ini Sayyidatuna Khadijah tanpa diminta datang, paham, oh suamiku dalam keadaan lelah. Jadi setiap suka dan duka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap turun wahyu kepada baginda Nabi kecuali di situ ada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan Sayyidatuna Khadijah mendapatkan keistimewaan, dimuliakan oleh Allah ketika malaikat Jibril mendatangi akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bahwasanya ini Khadijah mau menghampiri, mendekati pian, bahwasanya sampaikan salamku dan dari salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidatuna Khadijah ada bisa melihat akan malaikat Jibril. Jadi ketika masuk sampai di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya Rasulullah, wahai Khadijah, malaikat Jibril titip salam dan Allah Subhanahu wa taala kirim salamnya. Allah, ini kemuliaan dan yang didapatkan oleh Sayyidatuna Khadijah bersamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diusir atau kita dibaikot keluarga daripada baginda Nabi, masa itu orang-orang kafir Quraisy kada boleh memarakinya, kada boleh berjual beli, bermuamalah dengannya. Pokoknya dibaikut bang oleh orang Arab, kada boleh menjuali, kada boleh menukari. Apa nang dibaikut selama beberapa tahun, 3 tahun. Rasulullah mendapat tekanan daripada orang-orang kafir Quraisy. Tapi senantiasa Sayyidatuna Khadijah kada buka ya. Ada buka, senantiasa mengikuti, mengiringi akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya daripada sahabat Abbas, paman Nabi, ada Yahya bin Abi datang, orang Yahudi melihat di kota Mekah. Kan Baitullah waktu itu masih dikelilingi oleh berhala. Ini masuk daripada Masjidil Haram baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dahulu. Setelah masuk baginda Nabi SAW, masuk seorang pemuda di belakang baginda Nabi, di samping baginda Nabi. Dan begitu kan berapa lama masuk pulang seorang perempuan. Jadi Yahya bin Abi kepada Abbas, sahabat paman Nabi, siapa orang bertiga nih? Rasulullah dalam keadaan ruku, yang berdua ini juga makmum. Rasulullah dalam keadaan sujud sebenarnya. Ini sesuatu perihal yang menakjubkan. Bahkan sebelum kan Rasulullah untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam, itu Rasulullah sudah diajarkan oleh malaikat Jibril untuk sholat pagi 2 rakaat, kemarian 2 rakaat. Jadi sehari semalam 2 kali. Nah, sebelum datangnya wahyu atau perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi Yahya bin Abi, wahai Abbas, siapa orang nih? Ikam tahulah laki-laki pertama yang masuk dalam keadaan ruku dan sujud tadi sholat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keponakanku, karena Abbas saudara daripada Abdullah. Nah, ini keponakanku yang bernama Muhammad. Yang nomor 2 itu bang, yang nomor 2 itu Ali bin Abu Talib, keponakan daripada Abbas juga. Abu Talib dan Abdullah bin Salam dengan Abbas. Yang perempuan ini bang, itu adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahya, ini 3 orang, aku hendak nang jadi keempat. Nah, menyasawat jadi nang keempat. Nah, masuk Islam dalam keadaan menyerahkan diri kepada baginda. Ini masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasulullah masih dalam kekeluargaan. Jadi ini keistimewaan Sayyidatuna Khadijah. Dan ada meriwayatkan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah baginda Nabi SAW meriwayatkan bersabda, Sayyidatun Nisa alamin,
Maryam, wa Asiyah, wa Khadijah, wa Fatimah Zahra. Apa tokoh perempuan seluruh alam di akhirat kena yang pertama Maryam. Ya, Maryam istri ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Ini Maryam seorang kekasih Allah yang mana karamah atau kemuliaan yang beliau dapat diceritakan dalam Al-Quran. Beliau kada kawin tapi bisa hamil dalam keadaan beribadah. Ujian. Yang kedua Asyah. Siapa gelang Asyah nih? Asyah ini perempuan salah satu daripada istri Fir'aun. Istri Fir'aun dapat kemuliaan ketika dia kada mengimani akan suaminya. Suaminya mengaku Tuhan, kada percaya ini tuh. Suaminya mengaku sebagai Tuhan, Asyah tetap mengimani akan Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam. Beriman kepada Nabiullah Musa dan mengimani akan suaminya. Ya, Asyah. Yang ketiga Sayyidatuna Khadijah, istri baginda Nabi. Yang terakhir Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak perempuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula Sayyidatuna Khadijah mendapatkan bisyarah, kabar gembira daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala telah membikinkan gedung super mewah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perjuangan, dengan penyerahan harta, benda dan mengikuti akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengimani ketika orang mendustai. Beliau membenarkan ketika orang menyalahi. Banyak. Jadi kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Busra kemuliaan Sayyidatuna Khadijah, keistimewaan. Sebelum wafatnya Sayyidatuna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kawin. Siapa hendak kawin? Kemudian Sayyidatuna Khadijah paham apa keperluan suaminya. Ada bang pasti sayang. Jadi bibinya dah hendak disayang laki hamil kita istri. Mendengar dari Rasulullah menyebut makan Sayyidatuna Khadijah, dia timbul kisah. Para ulama menjelaskan amunnya Sayyidatuna Aisyah itu kada cemburu, maka kada akan timbul kisah daripada kada sampai kita kemudian daripada Sayyidatuna Khadijah. Ya Rasulullah tahu lagi Sayyidatuna Khadijah. Jadi ada riwayat bahwasanya Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada baginda, wahai Rasul, kenapa pian memuji orang yang sudah tua itu pian dapatkannya dalam keadaan janda. Pian janda. Itu sudah meninggal dunia dan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah dikawin oleh Allah surga. Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi menampakkan gambar karena Sayyidatuna Aisyah dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawin. Aisyah. Jadi dia dapat perawan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harap doa. Wah, Sayyidatuna Aisyah. Cak aja para ulama menjelaskan bahwasanya jika Sayyidatuna Aisyah kali cemburu karena daging dibagikan ke kerabat daripada Sayyidatuna Khadijah, kawan-kawan daripada Sayyidatuna Khadijah dapat. Ini saking sayangnya yang bagi bisa Sayyidatuna Khadijah. Dan dalam kitab Busra bahwa saya benar kecemburuan ada hendak lain manusia. Dan Sayyidatuna Khadijah di antaranya perkataan sabdanya baginda Nabi SAW, wahai Aisyah, bahwasanya Allah menganugerahkan kepada Sayyidatuna Khadijah, aku mendapatkan keturunan ketika istri-istri yang lain kada memberikan keturunan daripadanya. Karena istri-istri Nabi yang lain kada bisa memberikan keturunan. Kata wajib Sayyidatuna Khadijah mempunyai anak bernama Hasim. Yang pertama Qasim, Abu Qasim meninggal ketika halusnya. Terus anaknya Abdullah wafat juga ketika atau Qasim aja satu daripada Mariatul Qibtiyah. Yang lain kada memberikan keturunan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah, Ummi Kulsum, yang pekat dua kalau kali salah perempuan itu yang para ulama menjelaskan Zainab. Zainab ini wafat sebelum baginda Nabi SAW wafat. Ummu Kulsum, Ruqayyah.
Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ini Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sebelumnya kalau diriwayatkan diceritakan bahwasanya Ummu Kulsum dan Ruqayyah ini dijodohkan dengan Abu Lahab, anaknya Abu Lahab. Anak Abu Lahab adalah laki yang dua. Jadi baginda Nabi menjodohkan dua anak daripada perempuan. Setelah turun ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab, ini Abu Lahab langsung memutus daripada pertunangan kali jadi mengawinkan anak kepada anak baginda Nabi SAW. Menjadi lain cerita pulang ya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi Ummu Kulsum Ruqayyah kalau dikawin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman, sahabat baginda Nabi SAW. Setelah wafatnya Ruqayyah, turun ke adik Ummu Kulsum. Wafat pulang nih sebelum baginda Nabi wafat, anak Sidin wafat berdua. Ruqayyah, Ummu Kulsum. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya mendapatkan dulu Sayyidina Utsman itu mendapatkan dua cahaya karena mendapatkan dua anak baginda Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan bahwasanya jikalau anak lagi perempuan, niscaya Rasulullah akan mengawinkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan mulia. Jadi Sayyidina Utsman bukan sembarangan orang. Yang terakhir Sayyidatul Fatimah Zahra. Nah, ini anak turunan daripada baginda Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, daripada Hasim, Abdullah, Qasim. Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah. Meninggal halus ya, sampai kena. Dan ini Mariatul Qibtiyah pemberian daripada budak kerajaan Mesir, Habsyah. Waktu itu Mesir, Afrika sama. Satu kekuasaan daripada Habsyah. Jadi ini budak Mariatul Qibtiyah pemberian daripada Raja Habsyah. Kali sampai gede aja meninggal dunia. Kecuali perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Sayyidatuna Fatimah Zahra, istri daripada Ali ibn Abi Thalib, orang tua daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kemuliaan yang didapat daripada Sayyidatuna Khadijah berkat bersama baginda Nabi SAW tertuliskan di kitab-kitab sejarah, kitab-kitab manaqib daripada manaqib daripada Sayyidatuna Khadijah. Beliau mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya. Dan pian anggap Sidin kali payupin, banyak saudagar Arab, banyak penguasa-penguasa Arab hendak melawan Sidin kali hendak. Tapi setelah melihat daripada keagungan dan kemuliaan daripada baginda Nabi SAW, beliau memintakan dirinya untuk dipinang. Nah, ini kemudian ada bimbingan Sayyidatuna Khadijah. Ya Allah, ada bimbingan menyerahkan dirinya melihat karena kemuliaan dan keagungan daripada laki-laki tadi dapat dipercaya, jujur misalnya. Nah, ini kemuliaan. Jadi insyaallah mungkin yang akan datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampai Khulafaur Rasyidin. Insyaallah setengah bulan yang akan datang. Jadi diumumkan mudah-mudahan kalau ada halangan setengah bulan yang akan datang atau setengah bulan kedua. Dan hakun bilan kita mengadakan daripada Maulid Nabi, Maulid Rasul mungkin di tanggal 12 September. Jadi pertemuan sekali terus setengah bulan yang kedua. Pas mantan bulan tuh. Yang namanya di sistem balak itu tanggal 30. Hari Sabtunya tanggal 30 Rabiul Awal. Namanya di yang lain itu tanggal 29. Masuk tanggal 1 Rabiul Tsani. Rabiul Akhir. Jadi insyaallah. Jadi hendak membawa nasi bungkus kah. Ada menyumbang banyaknya kah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah setengah bulan akan datang kalau ada riwayat ada halangan kita membaca manaqib daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khulafaur Rasyidin, pengganti daripada khulafaur yang pertama, Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya baginda Nabi SAW digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq lewat kita pemilihan dia. Bukannya langsung naik sendiri kali, tapi lewat pemilihan. Menjelang istilahnya ini turun ada. Jadi tanpa ada pemilihan umum daripada sahabat siapa yang pantas untuk menduduki setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diriwayatkan setelah wafatnya baginda Nabi itu 4 hari atau berapa hari kan tak kubur. Rasulullah itu ada kubur sebelum mencarikan penggantinya.
mereka para sahabat sepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mendapatkan insyaallah mudah-mudahan kita membaca sedikit riwayat hidup atau manaqib daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keabadian, panjang umur dan berkah kepada Allah, meluaskan rezeki yang halal, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah Nabi wa Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma lana dzunubana wa ilayhi warhamna kama rabbayana saghira wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna takuna imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.